Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 6 kelas 8 Conviction akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joel. Nama saya Selin. Nama saya Clarissa. Dan nama saya Laiman. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena oleh penyertaannya maka blok ini dapat diselesaikan dengan baik. Blok ini merupakan realisasi dari proyek pertama kami di kelas 8 yang mengangkat sebuah topik, kenali lingkunganmu dan berkembanglah. Manusia adalah makhluk yang suka berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, dari lingkungan yang satu ke tempat lain. Karena itu, manusia perlu memiliki kemampuan adaptasi yang baik, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk dapat beradaptasi dengan baik, manusia perlu belajar mengenali lingkungannya yang baru terlebih dahulu. Tidak hanya individu dengan individu, tapi juga individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dalam proyek kali ini, kami belajar untuk mengenal teman-teman dalam kelompok kami yang baru. Tidak hanya mengenal namanya saja, tapi kami saling belajar untuk saling mengenali sifat kami masing-masing, bahkan makanan kesukaan kami. Seiring berjalannya waktu, tentu konflik bisa saja terjadi. Namun, kami juga belajar untuk bisa saling memaafkan agar konflik tidak menjadi semakin besar. Dari sini, kami pun belajar mengembangkan kemampuan adaptasi kami, sehingga kami pun bersama-sama dapat menyelesaikan proyek ini dengan baik. Tidak ingin berlama-lama lagi, selamat berpetualang di blok kami. Berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai proyek kolaborasi agama dan SPK. Pertanyaannya adalah, yang pertama, buatlah sebuah film pendek tentang sikap menghormati warga. Bisa teman, Bapak Ibu Guru, TU dan PP di lingkungan sekolah, berdasarkan teks kitab suci. Lalu pertanyaan SPK-nya, nyanyikanlah 3 lagu daerah dengan cara di medley yang sesuai dengan suku dari pemeran film pendek yang kalian buat sebagai bentuk menghormati warga di lingkungan sekolah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan jawaban proyek agama kami. Di sini kami memilih Yohanes 2 ayat 8-9 sebagai perikop kitab suci pilihan kami. Dan ayat yang kami pilih adalah ayat 8 dan 9 yang berisi, lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengacap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui ia memanggil mempelai laki-laki. Nah, ayat ini menunjukkan Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur untuk membebaskan mempelai dan tuan pesta di Kana dari rasa cemas sehingga hati mereka pun menjadi tenang. Tindakan Tuhan Yesus di Kana ini merupakan tindakan menghormati mempelai dan tuan pesta dengan membuatnya dengan merubah air menjadi anggur. Selanjutnya, saya akan menunjukkan video menghormati sesama dengan cara menolong teman yang terjatuh. Mari kita simak video berikut. Maaf, tadi aku nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa, sini aku bantuin. Laiman, sini aku bantuin juga. Sini aku bantuin beresin bukunya. Oh iya, maaf ya Laiman, tadi aku nggak sengaja. Nah, dari video ini, kita dapat melihat Joel yang tidak sengaja menyandung Laiman dan membuat buku Laiman terjatuh. Dan karena itu, Joel pun meminta maaf dan membantu Laiman membereskan buku-bukunya. Dan Selin dan Sachi yang melihat Laiman jatuh juga ikut membantu Laiman. Berikutnya saya akan menjelaskan pertanyaan refleksi dari tugas agama ini. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa kalian melakukan tindakan tersebut? Dan jawaban kami adalah karena menurut kitab suci, kita harus mau menolong sesama manusia tanpa membeda-bedakan, dan mau mengakui kesalahan kita. Lalu pertanyaan kedua adalah, apa makna dari tindakan tersebut? Makna dari tindakan tersebut menurut kami adalah mau membantu satu sama lain yang dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama manusia. Selanjutnya, kami akan menjelaskan jawaban dari tugas SBK. Tugas SBK yang diberikan untuk pelajaran SBK adalah untuk menyanyikan 3 lagu daerah dengan cara di medley.
Sebelum kita menyaksikan video bernyanyi tersebut, kita perlu mengetahui pengertian dari bernyanyi medley. Bernyanyi medley adalah teknik menyanyi dengan merangkai beberapa lagu berbeda yang dinyanyikan secara bersamaan. Nah, di sini lagu daerah yang kami pilih adalah Cik Cik Periuk, Ampar-Ampar Pisang, dan Soleram. Setelah kita mengetahui apa itu medley dan lagu daerah yang dipilih, mari kita bersama-sama menyaksikan video bernyanyi berikut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan jenis konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik yang biasanya terjadi karena faktor-faktor pemikiran pribadi seperti kepentingan diri sendiri, prinsip atau keyakinan, dan sikap emosi. Contoh konflik interpersonal adalah liman yang merasa tertekan karena ingin mendapat nilai yang bagus untuk membanggakan orang tua. Solusi untuk konflik ini adalah dengan manajemen waktu yang baik, komunikasi dengan orang tua atau guru, dan berdoa kepada Tuhan. Solusi ini berhubungan dengan pasal 29 ayat 2 di Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berikutnya adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik yang muncul ketika dua orang merasa keinginannya saling bertentangan. Contoh konflik ini adalah Selin dan Sachi berbeda pendapat saat kerja kelompok. Solusi konfliknya adalah dengan mendengarkan pendapat teman dulu, musyawarah mengenai solusi bersama, dan menghargai pendapat orang lain. Hal ini berhubungan dengan pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan bersikap, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya adalah konflik individu dengan kelompok. Konflik individu dengan kelompok adalah konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Contoh konflik ini adalah Joel dan Selin membuli Lyman karena Lyman tidak sengaja menyenggol Selin.
Solusinya untuk hal ini adalah dengan melapor kepada guru ataupun orang tua, berusaha mendeteksi bullying yang ada di sekolah, membangun rasa percaya diri dan menerapkan hukum sekolah yang tegas. Pasal yang berhubungan dengan ini adalah Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis konflik yang terakhir, yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah pertentangan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang disebabkan oleh kepentingan yang sama. Contoh konflik ini adalah kelompok 4 dan 6 saling mengejek karena kelompok 4 diskusinya berisik. Solusi untuk hal tersebut adalah meminta bantuan guru untuk melerai, mau mendengarkan lawan mengenai penyebab konflik, mengadakan bimbingan konseling untuk siswa yang terlibat, dan memanggil orang tua murid. Pasal yang berhubungan dengan hal tersebut adalah Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan jawaban proyek IPA kami yang dibuat dalam bentuk tabel. Di proyek IPA ini, kami saling mewawancarai satu sama lain mengenai makanan favorit serta kebiasaan baik dan buruk teman kelompok. Kemudian kami akan mencari mengenai komposisi dan kandungan makanan favorit, fungsi, serta dampak negatif makanan tersebut. Nah, di sini saya bertugas untuk mewawancarai Joel. Makanan favorit Joel adalah coklat, yang dimana coklat berasal dari tumbuhan kakao dan dominan mengandung lemak. Lemak dalam coklat berfungsi sebagai energi cadangan bagi tubuh dan membantu penyerapan vitamin. Tetapi konsumsi coklat berlebih dapat menyebabkan diabetes. Hal ini dikarenakan coklat memiliki kandungan gula dan lemak yang tinggi, sehingga menyebabkan kelebihan penyerapan glukosa sehingga menyebabkan lonjakan gula darah dan berakibat diabetes. Nah, kebiasaan makan baik dari Joel adalah membatasi konsumsi coklat, yaitu hanya 1 minggu sekali. Sedangkan kebiasaan buruknya adalah sering telat makan. Selanjutnya saya akan menjelaskan makanan favorit Selin. Makanan favorit Selin adalah sushi. Sushi ini terdiri dari nasi yang dimasak cuka dan ikan mentah. Sedangkan kandungan dominan dari sushi ini adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat dalam sushi ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh karena banyaknya glukosa dalam karbohidrat. Tetapi konsumsi sushi berlebihan tidak baik bagi tubuh karena ikan mentah pada sushi dapat menyebabkan paparan merkuri menumpuk. Akibatnya, mukosa gastrointestinal terpapar pada bentuk merkuri yang menyebabkan penumpukan cairan usus, cedera mukosa, dan diare. Selanjutnya adalah kebiasaan makan Selin. Kebiasaan makan baik Selin adalah selalu makan tepat pada waktunya dan tidak terlambat. Sedangkan untuk kebiasaan buruknya adalah sering makan sushi secara berlebihan. Dalam proyek IPA ini, saya bertugas untuk mewawancarai Clarissa. Makanan favorit Clarissa adalah mochi. Mochi ini berasal dari padi ketan yang diolah menjadi beras ketan dan terdiri dari 75-90% karbohidrat dan sedikit protein. Sama seperti sushi, karbohidrat dalam mochi juga berfungsi sebagai sumber energi utama tubuh. Tetapi dikarenakan mochi menjadi keras saat dingin dan tidak mudah larut dalam air panas, hal ini disebabkan bahwa bahan utama mochi tidak larut dalam air panas dan proses mengulangi membuatnya sangat sulit dicerna sehingga dapat menyebabkan obstruksi usus. Nah, kebiasaan baik Clarissa adalah selalu meminum air setelah makan mochi dan kebiasaan buruknya adalah memakan mochi secara terburu-buru. Sekarang saya akan menjelaskan makanan favorit Lyman. Makanan favorit Lyman adalah nasi. Nasi berasal dari padi dan terdiri dari 90% karbohidrat, 8% protein, dan 2% lemak. Karbohidrat dalam nasi berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Tetapi konsumsi nasi berlebih dapat menyebabkan tubuh menyerap terlalu banyak glukosa yang berasal dari nasi sehingga menyebabkan lonjakan gula darah dan berakibat diabetes mellitus, dan kurangnya konsumsi nasi menyebabkan tubuh menjadi kekurangan karbohidrat yang merupakan sumber energi utama. Kebiasaan baik Lyman adalah meminum air setelah makan dan kebiasaan buruknya adalah sering
terlalu banyak makan nasi. Next, I will explain about the English project. Here, we have to analyze the impact of the previously mentioned good and bad habits on our body, and provide solutions and conclusions regarding this matter. First of all, I will explain Celine's eating habits. As previously mentioned, Celine's positive habit is eating on time, which eating on time can help prevent obesity and high blood pressure. Meanwhile, Celine's bad habit is always overeating sushi. Eating too much sushi can cause mercury levels to build up and cause mercury poisoning. And from my point of view, Celine's eating habits show a balance of negative and positive habits. Even though her habits of always eating on time is praiseworthy, however, her bad habits can cause various dangerous diseases. So in my opinion, you should not overeat sushi from now on, because it can cause damage to the nervous system due to mercury poisoning. Now I will explain Clarissa eating habits. Clarissa good habit is to drink water after eating mochi. The benefit is that we stay healthy and digestion in our body remains smooth. Meanwhile, a negative habit is eating mochi so quickly, which means eating mochi in a hurry can cause you to choke because mochi is sticky. So I think such eating habits show a mix of positive and negative patterns. Also, drinking water after eating mochi is good. Eating mochi in a hurry is not good. And in my opinion, Sachi has to eat the mochi slowly so he won't. Next, I will explain Lemon's eating habits. Lemon's positive habit is to always drink water after eating. Drinking water after eating can improve digestion and help break down food. Meanwhile, his negative habit is eating too much rice. Eating too much rice can cause the body to absorb too much glucose from the rice, causing a spike in blood sugar and resulting in diabetes mellitus. According to me, Lemon shows a mix of some positive and negative patterns, but his bad habit of eating too much rice can cause disease such as diabetes mellitus. I think if you'd better don't eat too much rice, then your body will be healthier than before. Now, I will explain Joel eating habits. Joel's good habit is to limit his chocolate consumption to only once a week. Eating chocolate once a week is good because you can stay away from diabetes. Meanwhile, his bad habit is often eating late. However, eating late can cause gastric pain. According to me, Joel shows a mix of positive and negative habits. His good habit of only eating chocolate once a week, but his bad habit of eating late can cause him gastric pain. And personally, I think Joel should eat chocolate too often and don't forget to eat. Selanjutnya kami akan menjelaskan jawaban matematika kami. Pertanyaan matematika pertama adalah di kelas yang baru di SMP Tarakanita, 2 banyak siswa perempuan di kelas kalian adalah 5 orang, kurangnya dari banyak siswa laki-laki. Jika siswa laki-laki sebanyak 3/2 jumlah siswa perempuan, maka tentukan banyak siswa perempuan dalam kelas itu jika ditambah dengan banyak siswa perempuan di kelasmu. Di sini diketahui bahwa jumlah siswa perempuan adalah dengan X, sedangkan jumlah siswa laki-laki sama dengan Y. Dan jumlah X sama dengan Y-5 serta Y sama dengan 3/2X. Lalu ditanya berapa siswa perempuan di kelas tersebut jika dijumlah dengan siswa perempuan di kelasmu. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu menggunakan persamaan X sama dengan 3/5X dikurang 5. Yang dimana 3/5X dipindahkan ke kiri menjadi X dikurang 3/5X sama dengan min 5. Yang menjadi min 0,5X sama dengan min 5. Dan akhirnya menjadi X sama dengan 10. Lalu selanjutnya, kita jumlahkan siswa perempuan di kelas tersebut
yang adalah 10 dengan siswa perempuan di kelas kami, yaitu 17. Jadi 10 tambah 17 adalah 27. Jadi jumlah siswa perempuan di kelas tersebut dan siswa perempuan di kelas kami adalah 27 siswa perempuan. Berikutnya, saya akan menjelaskan soal yang kedua. Bastian dan Sam adalah siswa baru di SD Tarakanita 4 dan merupakan adik dari Michelle siswa SMP Tarakanita 2. Umur Bastian 2 tahun lebih muda dari umur Sam. Tahun depan umur Bastian 5/6 umur Sam. Berapakah jumlah Bastian dan Sam sekarang? Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa umur Bastian sama dengan umur Sam min 2 dan umur Bastian dalam 1 tahun sama dengan 5/6 umur Sam. Yang ditanya dari soal tersebut adalah jumlah umur Bastian dan Sam. Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu menggunakan persamaan S dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 5/6 S dikurang 1. Yang dimana 6 dari 5/6 tersebut akan dikalikan dengan sisi kiri. Menjadi 6 dikali dalam kurung S kurang 1 sama dengan 5 dikali dalam kurung S ditambah 1. Yang menjadi 6S dikurang 6 sama dengan 5S ditambah 5. Lalu 5S tersebut akan dipindahkan ke kiri, dan minus 6 akan dipindahkan ke kanan. Sehingga menjadi 6S dikurang 5S sama dengan 6 ditambah 5. Sehingga menjadi S sama dengan 11. Yang artinya umur Sam adalah 11 tahun. Setelah kita mengetahui umur Sam, kita akan mencari umur Bastian dengan rumus B sama dengan S dikurang 2. Yang menjadi B sama dengan 11 tahun dikurang 2, sama dengan 9 tahun. Yang artinya umur Bastian adalah 9 tahun. Lalu kita jumlahkan umur mereka menjadi B ditambah S sama dengan 9 ditambah 11, sama dengan 20 tahun. Jadi, jumlah umur Bastian dan Sam adalah 20 tahun. Selanjutnya, kami akan menjelaskan jawaban dari proyek kolaborasi dari PJOK dan BK. Di sini, kami ditugaskan untuk membuat sebuah permainan bola besar, manfaat permainan tersebut, dan cara mewujudkan kerjasama tim yang baik. Permainan yang kami buat bernama olahraga handcat. Alat yang digunakan dalam permainan itu adalah bola basket dengan durasi permainan yaitu 5 menit dan 2 quarter. Aturan permainan ini adalah pemain hanya boleh menjaga di kawasan half court jika baru memulai game atau musuh baru mencetak poin. Lalu pemain yang memegang bola hanya boleh berjalan 2 step. Dan kita perlu memasukkan bola ke ring lawan untuk mendapatkan 1 poin. Dan pemain yang mencetak skor harus keluar dari lapangan dan kembali lagi saat tim tersisa 1 orang. Sekarang mari kita lihat contoh video permainan handcat berikut. Dari video tersebut,
Terlihat kelompok 6 dan kelompok 4 bertanding dalam permainan handcat dan diakhiri dengan kemenangan kelompok 4 dengan skor 2-1. Nah, manfaat dari permainan yang kami buat adalah meningkatkan solidaritas kelompok, meredakan stres, meningkatkan kesehatan jantung, kemampuan berkomunikasi meningkat, dan memperkuat otot-otot di tubuh. Lalu cara mewujudkan kerjasama yang baik dalam kelompok adalah antara lain dengan mendahulukan kepentingan tim, tidak egois, dan mempercayai rekan tim. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai 5 nilai-nilai CC15 paling dominan yang kami temukan selama mengerjakan proyek. Nilai pertama adalah conviction. Hal ini dikarenakan dibutuhkan daya juang dan ketekunan untuk menyelesaikan proyek satu ini. Misalnya, saya harus tekun membuat blog untuk proyek ini, karena hal itu merupakan hal baru bagi kelompok kami. Nilai kedua adalah community, karena kita perlu berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman sekelompok kita masing-masing. Misalnya, tugas IPA yang dimana kami harus mewawancarai satu sama lain mengenai makanan favorit masing-masing. Nah, setelah mengerjakan proyek selama sebulan ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa cara beradaptasi di lingkungan yang baru adalah dengan cara bersikap ramah kepada teman, guru, dan seluruh staf sekolah. Selalu positif dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk menemukan teman dengan minat yang sama. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek kali ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.